Berdasarkan Permendikdasmen yang baru terbit, yaitu nomor 7 tahun 2025, dikatakan bahwa fix sertifikat guru penggerak dihapus sebagai syarat bakal calon kepala sekolah. Lalu apa menggantinya? Simak video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar, Sobat Pembelajar sekalian. Kali ini kita akan membahas Permendikdasmen yang baru saja terbit, yaitu Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Mari kita lanjutkan. Skema atau tahapan penugasan guru sebagai kepala sekolah itu bisa saya gambarkan seperti ini ya. Dimulai dari bakal calon kepala sekolah atau balon. Jadi di sini posisinya masih kepala sekolah juga belum, calon kepala sekolah belum, baru balon kepala sekolah atau bakal calon kepala sekolah. Nah, balon inilah yang akan diseleksi ya untuk menjadi calon kepala sekolah. Nah, untuk diseleksi ini ada syarat-syaratnya ya. Nanti saya jelaskan apa syarat-syaratnya untuk menjadi bakal calon kepala sekolah gitu ya. Nanti setelah syarat-syarat dipenuhi, maka nanti selanjutnya itu ada seleksi itu nanti ada seleksi administrasi dan seleksi substansi. Nah, kalau persyaratannya dipenuhi dan lulus seleksi administrasi dan substansi, maka selanjutnya mengikuti diklat ya. Nanti setelah lulus diklat dan mendapatkan sertifikat, maka statusnya berubah menjadi calon kepala sekolah. Nah, setelah menjadi calon kepala sekolah, ya tidak otomatis menjadi kepala sekolah. Nanti masih ada proses-proses yang harus ditempuh sampai nanti diterbitkan SK pengangkatan kepala sekolah. Nah, kalau sudah terbit SK pengangkatan, baru statusnya berubah menjadi kepala sekolah. Jadi cukup panjang tahapannya. Nah, sekarang kita tengok, kita telaah Permendikdasmennya. Nah, ini adalah Permendikdasmen ya, dari mulai bab 2 Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Saya mulai dari bab 2 ya, yaitu penyediaan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat. Nanti saya akan fokus kepada pemerintah daerah ya. Kalau masyarakat ini yang sekolah swasta saya kurang menarik kita bahas ya. Oke, yang bagian 1 umum pasal 3. Penyediaan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat melalui tahapan sebagai berikut. Pertama adalah pemetaan kebutuhan kepala sekolah dan yang kedua adalah penyiapan calon kepala sekolah ya. Jadi di pasal ini itu daerah ya, kalau sekolah yang dinaungi daerah dan masyarakat, sekolah swasta itu pertama-tama ya, sebelum ada penugasan guru sebagai kepala sekolah harus dipetakan dulu kebutuhannya. Jadi kebutuhan nanti harus kebutuhannya 4 tahun itu butuh berapa kepala sekolah, nanti dirinci per tahunnya. Ya, jadi tahun pertama, tahun kedua sampai tahun keempat itu dibutuhkan berapa kepala sekolah. Ini disebut dengan pemetaan ya. Kemudian nanti setelah itu baru penyiapan calon kepala sekolah. Oke, lanjut. Nah, bagian ketiga penyiapan calon kepala sekolah ya, pasal 5. Nah, penyiapan calon kepala sekolah ini itu nanti ada 3 tahapan. Pertama adalah pengusulan bakal calon kepala sekolah, kemudian seleksi bakal calon kepala sekolah, dan berikutnya adalah pelatihan bakal calon kepala sekolah. Jadi ada 3 tahapan: pengusulan, seleksi, pelatihan. Ini baru tahap
tahapan penyiapan ya, baru penyiapan ya, belum menjadi calon kepala sekolah, apalagi menjadi kepala sekolah. Nah, selanjutnya pasal 6, pengusulan bakal calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A terdiri dari persyaratan sebagai bakal calon, kemudian pengusulan. Ya, nanti kita bahas apa syaratnya untuk menjadi bakal calon, baru bakal ya, baru nanti diusulkan. Oke, kita lihat sekarang syarat-syaratnya. Nah, oke. Di pasal 7 ayat 1 persyaratannya ya. 1. Memiliki kualifikasi paling rendah S1 atau D4 ya, ini sudah biasa ya, dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik. Yang C, memiliki pangkat dan golongan ruang paling rendah adalah penata 3C yang berstatus sebagai PNS. Nah, ini yang ada perubahan ya. Kalau Permen 40 itu minimal 3B. Nah, sekarang Permen baru nomor 7 tahun 2025 syarat minimal adalah 3C. Walaupun nanti di klausul berikutnya itu boleh pangkat 3B bila belum tersedia, belum ada pangkat 3C ke atas. Tetapi dibuktikan dengan data yang didapat dari kementerian, tidak boleh klaim si pihak. Jadi wah, tidak ada ini pangkat 3C, tapi tidak boleh klaim sepihak, harus ada data resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dikdasmen. Nah, kemudian memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama, ya. Masa kerja 8 tahun untuk yang P3K. Nah, ini untuk yang regulasi lama Permen 40 itu 5 tahun ya, sekarang 8 tahun. Tapi ada klausul untuk P3K, kalau tidak ada yang 8 tahun ya, minimal 4 tahun juga boleh gitu ya. Jadi boleh di bawah 8 tahun tapi minimal 4 tahun kalau tidak tersedia. Oke, lanjut. Memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan predikat paling rendah baik selama 2 tahun terakhir. Ini sudah biasa, jarang-jarang terjadi guru mendapat predikat cukup ya, biasanya baik atau mungkin sangat baik, ini hal biasa. F. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun. Manajerial bisa di organisasi, bisa di komunitas ya, mungkin bisa di sekolah juga gitu. G. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin baik sedang maupun berat. Yang I, nah ini agak aneh, habis G, I ya, ini ada yang hilang ya, ada yang hilang. Tapi kalau saya lihat dari draftnya memang ini kan K sampai 11, tapi draftnya memang 10, berarti ini harusnya ini memang H, I, J. Ini kok draft awal yang saya lihat ya, ini kayaknya salah ketik ya. Yang I tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau tidak pernah menjadi terpidana. Jadi tersangka aja tidak bisa ya, apalagi terpidana. Kemudian yang J ini yang ke-9 ya, ini yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 ya. Berusia paling tinggi 56 tahun ya, kemudian menandatangani fakta integritas ya. Jadi ada 10 ya, bukan 11. Karena ini harusnya ini HIJ ya, bukan IJK. Oke. Setelah syarat terpenuhi, maka selanjutnya pasal 11, seleksi bakal calon kepala sekolah dilakukan dalam 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi. Nah, jadi ada 2 seleksi, administrasi dan substansi. Ini administrasi itu apa? Lihat pasal 12. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 A dilaksanakan untuk guru ASN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Jadi diverifikasi apakah yang pasal 7 ayat 1 dia ada 10 syarat tadi ya, itu apakah sudah memenuhi semuanya. Jadi kalau sudah memenuhi semuanya 10 syarat tadi, maka itu disebut dengan seleksi administrasi, memeriksa apakah 10 syarat sudah terpenuhi. Nah, pasal 2 ya,
guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selanjutnya mengunggah dokumen persyaratan administrasi pada sistem informasi yang dikelola kementerian yang terdiri atas. Nah, walaupun ada 10 syarat tapi yang diunggah nanti cuma 6 ya, cuma 6. Yaitu hasil penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir, ya orang disebut SKP ya, surat keterangan memiliki pengalaman manajerial, surat keterangan memiliki pengalaman sebagai guru untuk guru PTKK ya, yang minimal 8 tahun tadi ya, surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku yang paling lama 6 bulan atau SKCK, fakta integritas dan surat keterangan tidak pernah dikenai hukuman disiplin yang ditandatangani oleh atasan langsung. Jadi 10 syarat cuma 6 yang diunggah. Yang tidak itu apa berarti serdik tidak diunggah berarti ya. Kemudian apa lagi? Ijazah S1 tidak diunggah. Ya ada 4 syarat yang tidak diunggah. Ya mengapa tidak diunggah? Mungkin sudah dipastikan ya S1 ya kan, kalau jadi guru kan pasti S1 kan gitu. Apalagi sudah punya cerdik ya pasti S1. Oke, sekarang lanjut ya, setelah unggah dokumen di sistem ya, sistemnya disediakan oleh kementerian ya. Ya, di mana ya? Biasanya di pengelolaan kinerja. Di ruang GTK yang dulu PMM ya. Oke, selanjutnya pasal 14, seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf B dilaksanakan oleh direktorat dengan tahapan sebagai berikut. Jadi kalau sudah lolos seleksi administrasi maka dilanjutkan seleksi substansi. Yang menyelenggarakan itu siapa? Yang menyelenggarakan itu adalah direktorat ya. Guru yang lulus verifikasi dan validasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 dan lulus administrasi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 2 mendapatkan undangan untuk mengikuti seleksi administrasi bakal calon kepala sekolah ya. Guru yang lulus seleksi substansi bakal calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat A huruf A diumumkan direktur melalui sistem informasi dikelola oleh kementerian. Jadi nanti yang melakukan seleksi substansi itu direktorat pusat ya. Jadi bukan dinas. Untuk yang administrasi ya itu diseleksi oleh dinas ya. Untuk yang seleksi substansi diseleksi oleh direktorat. Direktorat apa? Tentunya KSPSTK, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan. Oke, lanjut pasal 15. Oke. Pelatihan bakal calon kepala sekolah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal melalui UPT atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Jadi nanti yang menyelenggarakan itu adalah Dirjen ya, dalamnya Dirjen GTK PG ya. Melalui OPT. OPT itu apa? OPT kan di tingkat provinsi ya, bisa mungkin BGTK atau BPMP atau lembaga lain yang ditetapkan ya gitu. Oke, setelah itu guru yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf B mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah. Jadi kalau sudah lulus seleksi administrasi oleh dinas, lulus seleksi substansi oleh direktorat apa? KSPSTK, maka mengikuti pelatihan. Ayat 3, guru yang dinyatakan lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah memperoleh sertifikat pelatihan calon kepala sekolah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal. Nomor 4, guru yang dinyatakan tidak lulus pelatihan bakal calon kepala sekolah dapat mengikuti kembali pelatihan bakal calon kepala sekolah ya, remedi lah gitu ya, mengulang gitu ya. Nah, ketentuan lebih lanjut terkait pelatihan bakal calon kepala sekolah ditetapkan oleh Menteri. Jadi ini baru tahap pelatihan ya, baru tahap pelatihan. Nanti setelah pelatihan kan dapat sertifikat. Setelah dapat sertifikat, maka statusnya berubah menjadi calon ya, menjadi calon. Nah, untuk dari calon berubah menjadi kepala sekolah itu juga masih ada prosesnya ya. Tidak ujuk-ujuk setelah lulus diangkat, tidak, masih ada proses lagi. Nah, prosesnya seperti apa nanti saya jelaskan pada video berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.